Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Iren Karisma Sukandar memainkan London System dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. Lawan Iren adalah Mikkel Manosri Jacobsen. Iren memulai dengan D4, lalu Jacobsen menjawab D5. Kemudian gajah F4, kuda F6, lalu E3 memperkuat pion. Mikkel Jacobsen menyerang pion center dan Iren memperkuat pion dengan C3. Selanjutnya kuda C6 dan Iren mengembangkan kuda D2. Hitam kemudian mendorong G6 mempersiapkan gajah fianchetto. Di posisi ini Iren memutuskan untuk memainkan pertukaran pion pada petak center. Mikkel Manosri Jacobsen kemudian menyerang gajah dan gajah menyerang balik kuda. Setelah itu gajah makan pion. Pada posisi ini Iren memainkan sebuah langkah yang sangat menarik. Pengorbanan kuda di petak E4. Apabila kuda makan kuda, maka hitam akan kehilangan menteri. Tentu saja hal seperti ini tidak mungkin terjadi pada level profesional. Apabila gajah mundur, maka kuda makan kuda, skak. Setelah gajah makan kuda, gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan menteri makan pion. Putih akan unggul 1 pion. Oleh karena itu, Iren memutuskan untuk mengambil kuda dan kemudian terjadi pertukaran menteri. Kuda makan menteri, gajah makan kuda, benteng terancam. Mikkel Manosri Jacobsen kemudian rokade dan Iren berhasil unggul 1 pion. Keunggulan 1 pion membuat Iren mulai memainkan langkah penyederhanaan. Pada awalnya, Mikkel Manosri Jacobsen menyerang gajah. Lalu Iren mengadu gajah. Kuda makan gajah, pion makan kuda, gajah terancam dan mundur ke petak D6. Selanjutnya, Iren mengeluarkan gajahnya ke petak C4. Di posisi ini, Mikkel Manosri Jacobsen mengeluarkan gajahnya ke petak D7 dan menghubungkan kedua bentengnya. Permainan kemudian berlanjut. Iren mengeluarkan kuda ke petak E2, sepertinya persiapan untuk rokade. Mikkel Manosri Jacobsen kemudian menyerang gajah. Olehnya itu, gajah menghindar sambil menekan pion-pion hitam. Di posisi ini, hitam memainkan gajah B5, memberikan tekanan pada kuda, membiarkan Iren untuk makan pion. Apabila gajah makan pion E4, maka hitam akan unggul, karena selanjutnya benteng F ke petak E8. Apabila gajah mundur, maka benteng makan kuda, skak. Setelah gajah makan benteng, benteng yang lain menekan gajah. Hitam akan unggul. Dan apabila di posisi ini gajah makan pion B, maka benteng B8 serangan pada gajah. Setelah gajah mundur D5, benteng F ke petak C8, benteng C1, gajah makan kuda, raja makan gajah, kemudian benteng skak. Posisi ini memang masih memberikan keunggulan untuk putih, namun hitam punya serangan balik. Iren Karisma Sukandar tidak ingin hitam membuat serangan balik. Oleh karena itu, dia tidak mengambil pion, karena itu akan membuat hitam mengaktifkan kedua bentengnya. Iren menyerang gajah. Kemudian gajah mundur, lalu raja ke petak D2. Sekarang Iren sepertinya siap untuk makan pion. Permainan kemudian berlanjut. Benteng menjaga pion dan memberikan shadowing pada kuda. Dan di posisi ini, Iren membuat kesalahan karena benteng H digeser ke petak E1. Mikkel Manosri Jacobsen
Melihat pion H sebagai pion gratis dan mengambilnya, langkah ini juga merupakan sebuah kesalahan. Di posisi ini, Iren kemudian mendorong G3. Dengan demikian, gajah tidak punya tempat pelarian. Untuk menyelamatkan gajahnya, Mikkel Mansory Jacobsen memainkan langkah yang sangat bagus. E3, skak. Setelah pion makan pion, maka gajah makan kuda. Benteng makan gajah, gajah makan pion. Gajah hitam bisa selamat. Di posisi ini, Iren memiliki keunggulan pada pion-pion senternya. Dan pertahanan hitam sepertinya terbuka dan memungkinkan bagi benteng untuk melakukan serangan. Apabila di posisi ini gajah berani makan pion, maka benteng B8 setelah gajah mundur ke petak D5, maka benteng makan pion skak, raja D3, dan ini membuat hitam punya kesempatan untuk menyerang balik. Iren Karisma Sukandar tidak ingin hitam bernafas lega. Di posisi ini, dia kemudian memilih untuk menyerang gajah. Gajah kemudian mundur ke petak H4, lalu benteng A kembali menyerang gajah. Gajah mundur D8, sebuah langkah kemunduran. Iren kemudian menyusun benteng. Pion H terancam. Oleh karena itu, hitam mendorong H5. Lalu Iren memainkan benteng ke petak G2. Raja hitam terkena shadowing. Di posisi ini, Mikkel Mansory Jacobsen mencoba dengan raja G7. Lalu Iren memainkan langkah kombinasi benteng makan pion. Pion tidak bisa makan benteng. Permainan kemudian berlanjut dengan A6. Hitam lagi-lagi menggoda Iren untuk mengambil pion B. Namun, tentu saja Iren kembali tidak tertarik. Di posisi ini, benteng mundur ke petak H3, persiapan untuk menyusun benteng. Setelah itu, hitam mendorong B5. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion, lalu Iren menyusun benteng, menambah tekanan. Mikkel Mansory Jacobsen mencoba dengan benteng E7, tetapi Iren menyerang dengan benteng H7, skak, raja F8, benteng skak, raja lari, dan benteng ke petak H7, kembali skak. Raja coba untuk melarikan diri ke petak F6, namun setelah benteng ke petak F8, maka pion F tidak bisa selamat. Di posisi ini, Mikkel Mansory Jacobsen mencoba dengan benteng D7 untuk menyerang gajah, tetapi benteng makan pion, skak, benteng makan benteng. Selanjutnya, benteng makan benteng, lagi-lagi skak. Raja lari ke petak G5. Iren telah unggul 2 pion. Di posisi ini, Iren kemudian memainkan langkah benteng F8. Sampai di posisi ini, Mikkel Mansory Jacobsen menyerah. Gajahnya tidak bisa kemana-mana karena benteng akan jatuh. Begitupun dengan benteng. Iren hanya perlu untuk promosi pion. Lagi pula, raja hitam akan sulit untuk menjangkau benteng.